Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, derita warga Palestina di Gaza tak kunjung usai. Di tengah gempuran serangan Israel yang bertubi-tubi, warga Gaza masih harus dihadapkan dengan situasi kelaparan karena terbatasnya pangan akibat blokade Israel. Situasi darurat kemanusiaan ini mengunggah simpati masyarakat dunia. Ribuan orang dari berbagai elemen dari 44 negara bergabung untuk berlayar dalam misi global Sumut Flotilla menyalurkan bantuan ke Gaza menembus blokade Israel. Saudara, hampir 2 tahun Israel melancarkan serangan di Gaza sejak Oktober 2023. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, di mana militer Israel terus meningkatkan eskalasi serangan. Hunian pengungsi pun tak luput jadi sasaran, digempur hingga luluh lantak. Dalam sepekan ini saja, sudah banyak gedung tinggi yang diratakan oleh roket Israel. Di antaranya ada Menara Mustaha, Gedung Taiba II, dan sebuah gedung di barat kota Gaza. Padahal di sekitar gedung-gedung ini ada berdiri ratusan kamp pengungsian. Dan saudara, situasi seperti ini kian membuat warga Palestina di Gaza frustasi karena harus terus berpindah mencari tempat perlindungan. Di tengah kekalutan ini, militer Israel terus menyebarkan selebaran yang berisi perintah mengungsi. Desakan ini menyusul rencana Israel untuk merebut pusat kota Gaza. Namun bagi warga Gaza, mau dipindah untuk mengungsi kemanapun, tetap saja tak ada lagi tempat yang aman selama militer Israel masih berada di Gaza. المكان لمكان انا من الشمال طلعت من الافراش اتدمر البيت رحنا على الجنوب مكان ما نقعد يتدمر اجينا نروح على الشغلات ما نتدمر اجيت على البيت سلبي ودار سلبي راح للشهيد وسلبي الثاني شهيد. Saudara, berlindung di pengungsian pun juga tak jadi solusi bagi warga Gaza. Kepadatan di kamp-kamp pengungsi di Gaza Selatan pun semakin parah, membuat para pengungsi ini terpaksa tinggal berdesak-desakan dalam tenda. Situasi ini pun makin diperparah dengan kekurangan makanan dan air minum. Ribuan keluarga kini berjuang sekadar untuk bertahan hidup satu hari. Dan saudara, situasi darurat kemanusiaan menggugah simpati dunia dan menggerakkan sejumlah masyarakat dari berbagai elemen untuk tak tinggal diam dengan apa yang terjadi di Gaza, di mana ribuan orang mulai dari aktivis, warga biasa hingga publik figur dari 44 negara bergabung untuk berlayar dalam misi global Sumut Flotilla untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Armada Global Sumut menjadi misi maritim terbesar dengan 50 kapal yang mencoba menembus blokade laut menuju jalur Gaza. Diperkirakan saudara, kapal-kapal ini mengangkut 300 ton pasokan penting seperti makanan, air minum, dan obat-obatan. Dan saudara, di antara 1.000 peserta, beberapa tokoh internasional juga ikut bergabung dalam pelayaran global Sumut Flotilla. Ada aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, yang sebelumnya pernah melakukan misi pelayaran menuju Gaza, namun digagalkan oleh militer Israel. Lalu juga ada Mandla Mandela, cucu dari mendiang Presiden Afrika Selatan pertama, Nelson Mandela. Mandela pun mengungkapkan alasan ikut dalam misi kemanusiaan ini karena apa yang dialami warga Gaza serupa dengan pengalaman bangsa Afrika Selatan melawan rezim apartheid. Kemudian juga ada aktor dari serial Game of Thrones, Liam,
tuning in. Dan saudara, sebagai salah satu negara yang aktif di forum internasional membela Palestina, Indonesia juga tak ketinggalan untuk ambil bagian di Global Sumut Flotilla. Sekitar 30 warga Indonesia berpartisipasi meliputi aktivis, tenaga medis, jurnalis, hingga tokoh publik. Seperti Wanda Hamidah dan juga Ciki Fauzi, di mana para relawan di Indonesia ini mendapat pelatihan survival di laut lepas menghadapi potensi resiko selama perjalanan. Ya, jadi ada banyak relawan, terus kapal yang tersedia kan juga sekian puluh ya. Aku nggak bisa ngasih tahu spesifik ya, karena alhamdulillah terus bertambah. Intinya kita udah persiapan, udah latihan dengan berbagai skenario dan kemungkinan. Kita sudah belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi dari flotila 2006. Dan saudara, dalam misi kemanusiaan ini, Indonesia mengirimkan 5 kapal. Menariknya, nama 5 kapal itu diambil dari nama-nama pahlawan Indonesia seperti Soekarno, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Pati Unus, dan Malahayati. Kelima kapal sukarelawan Indonesia nantinya akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya perwakilan dari 44 negara mengarungi Laut Mediterania menuju Gaza. Menyiapkan bahan-bahan yang nanti akan disampaikan ke Gaza melalui kapal ini. Ya tentu ada makanan, sebagian juga ada obat-obatan, dan keperluan-keperluan yang darurat yang diperlukan oleh masyarakat Gaza sekarang ini. Saudara, diperkirakan lebih dari 50 kapal akan berlayar menuju Gaza. Kapal-kapal ini datang dari Barcelona, Spanyol, Yunani, dan Italia. Semua kapal ini berkumpul di Tunisia, dan setelah berkumpul di Tunisia, kapal-kapal ini akan berangkat bersama-sama mengarungi Laut Mediterania menuju Gaza. Jalur laut dipilih lantaran jalur darat menuju Gaza telah diblokir sepenuhnya dan dikontrol ketat oleh Israel. Namun saudara, di tengah misi kemanusiaan yang membawa pesan perdamaian, 2 kapal flotila Sumut berbendera Inggris dan Portugal diserang drone tak dikenal selama 2 hari berturut-turut. Padahal 2 kapal kemanusiaan ini sedang bersandar di sekitar pelabuhan Sidi Bouzid, Tunia. Serangan berulang ini disebut sebagai upaya teror yang terorganisir untuk menggagalkan misi kemanusiaan menuju Gaza. Badan kapal namun tidak parah, namun tetap saja itu serangan yang melanggar konstitusi internasional. Ini serangan yang jelas-jelas melanggar juga kedaulatan negara Tunisia. Apalagi yang diserang ini adalah kapal-kapal sipil yang tidak bersenjata. Serangan itu tentu ditujukan untuk memberikan teror agar gerakan Global Sumut Flotilla ini tidak jadi. Dan saudara, meski 2 kapal milik Global Flotilla diserang sebelum memulai misi, hal ini nyatanya tak menghentikan para relawan untuk berlayar menuju Gaza. Namun sayang saudara, rencana keberangkatan pada 10 September lagi-lagi harus ditunda karena cuaca ekstrim di perairan Tunisia. Relawan menyebut penundaan ini bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari perjuangan untuk memberi bantuan ke Gaza.
هذا العدد الكبير من السفن في البحر يصعب اعتراضه من طرف الكيان الصهيوني، وسيخلق وخلق حالة زخم عالمية في كل أنحاء العالم دعما للأسطول ولإبقاء كل عيون العالم على غزة. نحن نهدف لكسر الحصار، نحمل حليب أطفال وأدوية ومساعدات، والسيناريو الذي لدينا ونصب أعيننا هو الوصول إلى غزة وتسليم هذه المساعدات، ولكن لو حدث أي سيناريو آخر فنحن مستعدون لكل السيناريو. Saudara, di tengah upaya gencatan senjata yang terus didiskusikan, Israel menyerang pimpinan Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata di Doha, Qatar pada Selasa siang, di mana akibat serangan ini 5 anggota Hamas dikabarkan tewas, termasuk putra salah satu negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya. Serangan Israel ini dikecam karena berpotensi mengganggu perundingan gencatan senjata. Saudara, hampir 2 tahun serangan Israel di Gaza, Palestina tak kunjung mereda. Perang ini telah menelan korban jiwa hingga lebih dari 64.000 orang. Misi pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla diharapkan bisa membuka mata dunia untuk tak tinggal diam dengan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai sebuah ledakan mengguncang permukiman warga di Pamulang. Akibat ledakan, 8 rumah rusak.